Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali di kesempatan kali ini saya membaca, Anda yang mendengarkan dan Anda yang menyimpulkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taharah atau dengan kata lain bersuci. Arti daripada taharah itu bersuci. Taharah menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas ialah dengan cara mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Suci daripada najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Yang pertama, macam-macam air. Air dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan ialah ada 7 golongan yang biasanya disebutkan. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air salju. Yang keenam, air telaga. Yang ketujuh, air embun. Yang kedua, pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan yaitu air mutlak, artinya air yang masih murni, dapat dipakai untuk bersuci dan tidak makruh. Yaitu air mutlak, artinya air yang sewajarnya, tiada campuran dengan benda lain. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan cahaya matahari yang di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan seperti air mustakmal, yaitu air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis walaupun tidak berubah rupanya, rasanya dan baunya. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis sedang jumlahnya kurang dari 2 kula. Air yang kemasukan najis tetapi airnya kurang daripada 2 kula, maka air tersebut semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kula sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya kira-kira panjang 60 cm dan dalam atau tinggi baknya sekitar 60 cm. Itu dinamakan dengan 2 kula. Sudah dikatakan 2 kula. Peringatan, ada satu macam air lagi, ialah suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dengan cara kasar, yaitu mencuri atau mengambil tanpa ada izin daripada pemiliknya. Yang selanjutnya, macam-macam najis. Najis ialah suatu benda yang kotor menurut syara atau syariat. Misalnya, yang pertama, bangkai, kecuali bangkai manusia atau anak Adam, ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, segala sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur. Yang kelima, anjing dan babi dan keturunannya. Yang keenam, minuman keras seperti arak dan semisalnya yang cair.
Yang ketujuh, bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup binatang tersebut. Yang pertama, pembagian najis. Najis itu dapat dibagi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhaffafah. Itu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan ialah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Tiada makanan lain yang diberikan kepada bayi tersebut kecuali air susu daripada ibunya. Yang kedua, najis mughaladhah atau najis berat. Najis berat ialah najis anjing dan babi dan turunannya daripada anjing dan babi. Yang ketiga, najis mutawasitah atau najis sedang. Najis sedang ialah najis yang selain dari 2 najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai manusia dan ikan serta belalang. Najis mutawasitah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, najis ainiyah, ialah najis yang berwujud, yakni yang nampak dan dapat dilihat oleh mata seperti kencing dan berak. Yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Yang kedua, cara menghilangkan najis. Yang pertama, cara menghilangkan najis. Barang yang kena najis mughaladhah atau najis berat seperti jelatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali dan salah satu di antaranya dengan air yang bercampur tanah. Dari 7 kali, yang pertama dibasuh dengan air yang bercampur dengan tanah. 6 lagi dibasuh dengan air yang bersih. Lebih baik waktu melaksanakan pengerjaannya itu basuh dulu dengan air bercampur tanah, kemudian baru dibasuh dengan 6 kali dengan air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, barang yang terkena najis mukhaffafah cukup dipercikkan air pada tempat najis itu. Najis mukhaffafah itu sudah tadi saya jelaskan, itu najis ringan dengan cara dipercikkan air pada tempat yang kena najis itu. Yang ketiga, barang yang terkena najis mutawasitah dapat disuci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat najisnya, warna, bau dan rasanya itu hilang. Adapun dengan 3 kali basuhan atau cucian akan lebih baik. Jika najis hukmiyah, yaitu najis yang tiada kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak, yaitu cukup dengan mengalirkan air saja pada najis hukmiyah tersebut. Yang ketiga, najis yang dimaafkan atau najis ma'fu. Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh dan dicuci. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit, debu atau air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar menghindarkannya. Adapun tikus atau cecak yang jatuh dalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya makanan, maka makanan yang wajib dibuang itu atau minyak yang wajib buang itu ialah makanan atau minyak yang dikenai itu saja, sedangkan yang lain boleh dipakai kembali. Bila minyak atau makanan yang dihinggapi itu cair, bila minyak atau makanan yang dihinggapi itu cair, maka semua makanan atau minyak itu hukumnya najis. Berarti kalau misalkan makanan itu padat, tidak mencair, berarti dibuang pada yang kena najis. Sedangkan yang cair, maka semuanya harus dibuang karena hukumnya najis.
Karena yang demikian itu tidak dapat membedakan mana yang kena najis dan mana yang tidak kena najis apabila makanan dalamnya itu sudah mencair, tidak kering lagi. Yang keempat, istinja. Istinja adalah segala yang keluar dari kubur dan dubur seperti kencing dan berak. Wajib disucikan dengan air yang bersih hingga bersih. Yang kelima, adab buang air, yaitu kencing dan berak. Adab buang air yang pertama, jangan buang air besar dan kecil di tempat yang terbuka. Yang kedua, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Yang ketiga, jangan membuang air, itu air besar, air kecil, itu kencing dan berak. Jangan bercakap kecuali keadaan memaksa. Jangan berbicara kecuali karena keperluan yang mendesak misalnya. Yang keempat, kalau terpaksa buang air tempat terbuka, hendaknya jangan menghadap kiblat. Yang kelima, jangan membawa dan membaca kalimat Al-Quran dan sebagainya. Mungkin hanya sekian pembahasan adalah saya bacakan kepada teman-teman sekalian tentang taharah atau bersuci, di mana mungkin ada kekurangan dan kejanggalan, mohon dimaafkan, karena telah kita ketahui bersama bahwa ini merupakan bentuk pengulangan, bukan saya mengajarkan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat apa yang telah saya bacakan kepada saudara dan teman-teman sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim.